Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur sampai saat ini. Sholawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi Harja, Prodi PAI Reguler C. Saya akan mengulas kembali tentang akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah ini menjadi bagian kewajiban kita orang muslim untuk senantiasa mengikat diri kita dari tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan akidah inilah merupakan ikatan iman, ikatan jiwa, sehingga dengan akidah ini kita hidup bahagia. Akidah sebagai ruh di dalam ilmu, akidah juga sebagai ruh di dalam kepribadian kita, akidah sebagai ruh di dalam aktivitas keseharian kita, akidah juga sebagai ruh di dalam segala hal. Tanpa akidah, maka suatu bangunan itu menjadi rapuh, karena akidah adalah pondasi. Akidah adalah akar pohon, tanpa akar tentu pohon itu akan mudah tumbang. Begitu juga muslim, tanpa akidah yang kuat maka dijamin kehidupannya akan tumbang. Tanpa ada akidah yang kuat, maka seseorang mudah putus asa. Definisi akidah secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan. Kenapa disebut ikatan? Karena seseorang mengikatkan dirinya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga secara bahasa, yaitu atau fiqh, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, yang disebut juga fiqh. Juga akidah memiliki makna ar-rabtu biquwah, artinya tali yang diikatkan dengan cara yang kuat. Adapun secara istilah, yaitu kita beriman dengan iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang tauhid dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ada tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya, bahwa Dia adalah pendidik, pencipta, pemberi rizki, dan penguasa alam. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, ibadah, yang artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatan ibadah. Yang ketiga yaitu ada tauhid asma wa sifat, yaitu yang artinya mengimani segala sesuatu yang terdapat di Al-Quran. Aplikasi dari tauhid dalam kehidupan. Yang pertama yaitu adalah ibadah, melakukan pengabdian hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah, madhoh maupun muamalah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah, madhoh maupun muamalah. Yang kedua yaitu doa. Tidak ada zat yang pantas menerima dan memenuhi doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa terkandung spirit beramal secara maksimal. Yang ketiga yaitu nafkah dan ekonomi, wajib berikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah, disertai keyakinan tidak ada zat yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemilik mutlak seluruh apa yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu pendidikan dakwah
wajib melakukan pendidikan dan dakwah semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang. Yang kelima yaitu berpolitik, melakukan kegiatan strategis untuk menguatkan peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disertai keyakinan bahwa penguasa yang maha mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemuliaan dan kekuasaan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu hukum, melakukan kegiatan strategis dalam menguatkan peran Islam dalam hukum positif seperti pidana, perdata, tata usaha, dan perundangan lainnya. Karena hukum yang benar hanyalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber kebenaran mutlak adalah Allah. Oleh karena itu, seluruh hukum yang disusun manusia harus mengacu dan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Yang ketujuh, ucapan sehari-hari, mencerminkan keterkaitan kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulai pekerjaan dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, berjanji dengan insya Allah, dan lain-lain. Mendorong perilaku positif sesuai dengan ketentuan Allah. Selanjutnya yaitu perkara yang merusak tauhid. Yang pertama yaitu syirik. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dosa besar yang tidak terampuni jika terbawa mati. Contoh, menyembah berhala, percaya jimat, sihir, atau yang lain-lain. Yang kedua, tidak yakin dengan kebenaran ajaran Islam. Contoh, tidak yakin dengan kebenaran ekonomi Islam, hukum Islam, politik Islam, dan muamalah Islam lainnya. Yang ketiga, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan pelindung dengan meninggalkan orang-orang beriman yang menunaikan sholat dan zakat, serta memiliki integritas pribadi yang kuat. Yang keempat, melecehkan ajaran dan simbol Islam seperti Al-Quran, lafaz Allah, kewajiban sholat, dan lainnya. Yang kelima, tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas kekafirannya, seperti menyatakan bahwa semua agama sama-sama benar di sisi Allah, dan lainnya. Yang keenam, berbuat maksiat, kerusakan, dan kezaliman kepada yang lain. Contoh, mempermainkan takaran timbangan, menipu, atau juga korupsi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu akidah hari kiamat dan kehidupan akhirat. Beriman kepada hari kiamat adalah bagian dari keimanan dan termasuk bagian dari alam gaib. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman hendaklah senantiasa meyakini datangnya hari kiamat dan meyakini akan ada hari pembalasan setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan nubuwat. Bahkan nubuwat ini 14 abad yang lalu sudah disampaikan Rasulullah SAW akan datangnya hari kiamat dan dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Uiftu anna wasa'atu kahataini." Artinya, aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari. Jadi artinya antara kiamat dan diutusnya Nabi sudah berdampingan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi oleh karena itu hendaklah kita mempersiapkan amal. Nabi SAW telah mengingatkan, la kuntu sa'atu ahla ahadin yaqulu Allah Allah. Tidaklah kiamat itu terjadi sampai di muka bumi ini sudah tidak lagi didengar nama Allah Allah. Jadi manusia kembali ke zaman jahiliyah, kembali datangnya kiamat, mendekati kiamat itu
nanti akan muncul satu makhluk yang terburuk yang namanya Dajjal. Yakhruju ad-dajjalu fayamkuhu arba'in. Nanti akan muncul namanya Dajjal. Yakhruju ad-dajjalu fayahkuhu arba'in. Nanti akan muncul di bumi Dajjal. Dajjal di muka bumi tinggalnya itu selama 40. Kemudian nanti ketika terjadi kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala sehingga seluruh makhluk itu tiada. Seluruh makhluk di muka bumi ini semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sifat-sifat orang munafik. Sifat orang munafik terkadang masuk ke dalam dada seseorang sehingga merusak keimanannya, bahwa iman itu intinya ada di tasdik. Intinya adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yakin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah proses keyakinan ini, setan muncul dengan was-was, dan juga di tengah-tengah proses keyakinan, subhat untuk meragukan keimanan seseorang. Keraguan inilah yang menjadi induk daripada sifat-sifat nifak yang pelakunya dijuluki dengan sebutan munafik. Munafik adalah penghancur keimanan seseorang. Ciri kemunafikan adalah ditutup pintu hatinya oleh Allah. Zalika bi'annahum amanu summa tafarru fatu ala qulubihim. Mereka ditutup hatinya oleh Allah. Kenapa hatinya menjadi keras? Karena mati. Karena orang munafik ini asalnya dia beriman, kemudian muncul sifat ragu-ragu dari keimanannya itu dan menjadi kufur. Wa iza ra'aitahum tujibuka azabuhum. Yaitu sifat orang munafik itu adalah pandai menipu dengan gaya penampilannya. Sifat munafik selanjutnya, mereka menggenggam tangannya, tidak mau memberi, tidak mau menolong, jadi omong kosong. Hidupnya suka lalai, merupakan Allah sehingga Allah pun melupakan mereka. Selanjutnya yaitu tentang syirik. Syirik adalah lawan dari tauhid, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya atau pada salah satunya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, la taj'al ma'allahi ilaha akhara fataq'uda mazmumam mahdula. Yang artinya, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 22. Bahaya syirik. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syarka la zulmul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13.
Orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Perbuatan syirik dapat menggugurkan semua amal perbuatan kebaikan. Semua rasul mengingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ni'budullaha wajtanibu tagut, yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama, menggugurkan semua amal ibadah, pelakunya menjadi halal darahnya dan dikekalkan di dalam neraka apabila dia meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat. Di antara macam-macam syirik besar, syirik dalam takut, yaitu takut kepada selain Allah. Fa innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 175. Syirik dalam tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Syirik kecil, yaitu sesuatu yang dinamakan syirik oleh syarak yang tidak sampai kepada syirik besar. Contohnya adalah riya. Syirik kecil mengurangi tauhid tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Syirik kecil adalah sarana menuju syirik besar. Pelakunya akan disiksa dan tidak kekal dalam neraka seperti kekalnya orang-orang kafir. Darahnya tidak boleh ditumpahkan dan hartanya tidak boleh diambil. Syirik besar menggugurkan semua amal ibadah, adapun syirik kecil maka ia menggugurkan amal ibadah yang menyertainya. Sarana-sarana kesyirikan: memakai gelang atau benang yang semisalnya dengan tujuan menghilangkan mara bahaya atau penangkal datangnya mara bahaya. Menggantung tamimah, yaitu jimat, terhadap anak-anak untuk menjaga diri dari bahaya dan untuk menolak bala. Tathayur, yaitu menganggap sial dengan burung atau seseorang atau suatu tempat atau semisalnya. Itu termasuk syirik karena dia bergantung kepada selain Allah dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Keyakinan ini termasuk gangguan setan dan was-wasnya hal itu merusak tawakal. Tabaruk, yaitu mengambil berkah kepada segala sesuatu yang tidak disyariatkan seperti mencari berkah pada pohon, batu, tempat-tempat bersejarah atau kuburan atau yang lainnya. Sihir, yaitu bersekutu dengan setan untuk mendatangkan sesuatu atau merusak sesuatu, baik dengan jimat-jimatnya atau mantra-mantranya atau ucapan dan obat-obatan yang lainnya. Selanjutnya itu meramal, yaitu dengan mengaku mengetahui yang gaib, seperti memberitakan yang akan terjadi di muka bumi karena bersandar kepada setan, dan itu termasuk syirik karena mengandung pendekatan diri kepada selain Allah dan mengklaim mengetahui yang gaib bersama Allah. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir.
dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu tanjim, yaitu astrologi, yaitu ramalan bintang yang dengannya dipercayai dapat menjadi sebab celaka dan bahagia. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Segala nikmat di dunia dan akhirat berasal dari Allah. Barang siapa menyandarkan kepada selainnya, sesungguhnya dia telah kafir dan menyekutukan Allah. Selanjutnya yaitu toleransi antar agama dalam Islam. Toleransi bukan pluralisme. Islam mengakui pluralitas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Islam tidak mengakui pluralisme. Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Sikap terhadap penganut agama lain. Berlaku baik dan adil. Dakwah dengan cara yang baik. Tidak memaksa masuk Islam. Larangan memakai sesembahan agama lain. Batasan toleransi yaitu yang pertama, tidak menghadiri dan memberi selamat atas perayaan ritual agama lain. Yang kedua, tidak membantu ritual agama lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.